Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Relawan Indonesia, kenalin aku Wina. Aku senang explore dan volunteer. Mungkin kalau kamu yang juga suka explore dan volunteer akan relate ceritanya dengan channel aku hari ini, cerita aku hari ini, yaitu kisah perjalanan aku menjadi seorang relawan. Momen yang paling berharga ketika emang benar-benar memanfaatkan kegiatan volunteer untuk aku bisa bertumbuh dan mengubah mindset aku sampai sekarang terhadap tujuan kehidupan sebenarnya. Menurut versi aku sendiri ya. Saja cerita yang pertama yaitu perdana untuk daftar kegiatan kerelawanan tapi aku tidak lolos. Mungkin di sini teman-teman relawan yang baru daftar pertama langsung lolos itu sungguh luar biasa, tapi tidak dengan perjalananku yang pertama kali untuk kegiatan kerelawanan dan aku tidak lolos karena ketika aku mengingat ya bahwa perjuangan aku waktu itu untuk mengisi esainya ternyata kurang maksimal. Nah, jadi ceritanya tahun 2019 lalu, 6 tahun yang lalu ya, 6 tahun 5 tahun yang lalu aku berada di satu desa. Nah, waktu itu aku adalah masa akhir untuk bekerja berbeda kecamatan. Jadi aku juga sebagai anak rantau yang datang ke kecamatan ini untuk bekerja. Nah, di tempat aku bekerja ini tidak ada jaringan internet. Jadi kalau untuk cari internet itu harus ke kantor desa untuk mencari wifi, jalan kaki ke kantor desa untuk mencari informasi. Nah, waktu itu aku dapat broadcast dari media sosial dan aku tertarik untuk membacanya lebih lanjut. Pada saat itu benar-benar aku baca buku panduannya dan sampai pendaftaran gimana dan bagaimana cara mendaftarnya atau apa yang kita tawarkan gitu supaya bisa diterima. Waktu itu menjadi relawan, aku lupa nanti aku sematkan di sebelah sini. Nah, waktu itu aku langsung isi formulirnya, aku isi semua lengkap-lengkap dan sesuai dengan experience aku dan yang sesuai dengan pertanyaannya. Dan ternyata pada saat pengumuman aku gagal. Yes, gagal. Setelah kejadian kegagalan itu aku mulai banyak belajar gitu terhadap proses perekrutan relawan gitu. Terus aku mempelajari dan lebih sering untuk jurnal bahwa oke, aku harus menaklukkan diri aku sendiri gini. Aku pasti bisa mendapatkan kegiatan kerelawanan yang fully funded gitu, yang dibiayain. Setelah itu aku coba lagi gitu, ternyata banyak sekali yang open recruitment. Jadi pembelajaran yang aku dapatkan dari kegagalan itu aku harus balas dendam terbaik nih di pendaftaran selanjutnya. Terus aku daftar dan alhamdulillah lolos gitu. Terus ya karena ternyata aku meyakini bahwa ini bukan hanya sekedar kita mendaftar program apa yang membuat mereka yakin dan bisa benar-benar dipakai oleh daerah pengabdian. Kegagalan pada saat itu tidak meruntuhkan niatku untuk menjadi seorang relawan karena sepertinya sangat akan mengajar gitu di daerah yang belum pernah kita kunjungi dan bertemu dengan sesama relawan di terus merincikan program sedetail mungkin dan relate terhadap visi mereka gitu, dan itu benar-benar dituangkan dalam suatu esai gitu. Yang paling penting itu adalah daerahnya gitu, kita harus menguasai medannya gitu. Kita kalau ingin daftar ternyata harus juga tahu gitu bagaimana kondisi, apakah relate program kita dengan kondisi mereka gitu. Yang ketiga adalah betapa powerfulnya kegiatan kerelawanan yang aku rasakan itu dan yang aku jalanin itu terhadap mengubah mindset aku sendiri gitu, bahwasanya hidup bermanfaat itu ternyata sangat luar biasa ya gitu. Walaupun sedikit ilmu yang kita pelajari selama bersekolah ataupun berguru terhadap alam gitu, itu sangat luar biasa jika dibagikan kepada orang lain. Ubah mindset, terus bisa lebih intens cerita dengan masyarakat anak-anak. Mungkin bagi kamu teman-teman kegiatan kerelawanan yang pasti punya niat yang berbeda-beda untuk daftar kegiatan kerelawanan ya, dan begitu pun dengan aku gitu. Aku benar-benar mencari jati diri di kegiatan kerelawanan dan hingga saat ini masih mau untuk kegiatan kerelawanan dan berfokus di daerahku sendiri. Itu sangat luar biasa, bahwasanya ya memang tidak mudah ya untuk merekrut tidak mudah untuk membentuk suatu kegiatan kerelawanan yang mana tidak semua anak muda di daerahku ini punya tantangan tersendiri gitu. Jadi aku harap teman-teman di sini yang memilih jalur volunteer untuk bertumbuh, mudah-mudahan niatnya selalu lurus ya untuk bisa bermanfaat, untuk bisa berbagi kepada masyarakat dan anak-anak, dan bukan hanya sebagai dapat sertifikatnya saja. Tanda kutip bukan hanya tentang
wisatanya saja karena akan ada kegiatan jalan-jalan ya, tapi program-program yang bermanfaat untuk daerah-daerah pengabdian yang bukan hanya pada saat pengabdian, tapi setelah pengabdian juga akan terus berjalan manfaatnya. Itu saja dari aku, Wina. Sampai bertemu cerita selanjutnya. Bye bye. Hidup hanya sekali, hidup yang berarti, karena bermanfaat untuk diri sendiri itu memang bagus, tapi bermanfaat untuk orang lain itu akan menjadi amal jariah yang lebih bagus untuk kita nanti sebagai amal manusia.